Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita haturkan atas berbagai rahmat dan kasih sayangnya sehingga pada kesempatan kali ini dengan izin Allah Jalla wa Ala kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan amal solih dan mudah-mudahan bisa kita pertahankan sampai akhir dari Ramadan tahun ini. Ma'asyiral muslimin, hadani Allah wa iyyakum. Perkenankan pada malam kali ini kita bersama-sama akan mengupas satu tema tentang pembatal amal soleh atau penghapus amal soleh. Kenapa kita mengupas tema ini? Yang pertama adalah karena kita tentunya tidak tahu kenapa kita membahas tema tentang pembatal amal soleh. Pertama, memang tidak ada yang bisa menjamin bahwasanya setelah kita melakukan kesolihan di dalam amalan, kita bisa pastikan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang dibaca setiap waktu pagi adalah Rasulullah menyebutkan dalam doanya, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Dan kami meminta kepadamu ya Allah untuk amalan-amalan kami agar bisa diterima. Ma'asyiral muslimin, hadaniyallahu wa iyyakum. Dan tentunya kita pun berharap agar amalan-amalan yang telah kita kerjakan ini tidak sia-sia. Berbicara tentang surat Al-Ghasyiyah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya ada tipe orang yang telah bekerja, ada tipe orang yang telah berbuat baik, ada tipe orang yang telah beramal, namun ternyata yang dia dapatkan adalah capek, yang dia dapatkan adalah hal-hal yang tidak bisa dapatkan pada hari akhir. Maka kita perlu membahas tema ini. Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah. Bahwasanya ketika berbicara tentang al-ghasyiyah atau yang kita namakan dengan kiamat, juga akhirnya adalah tentunya di sana akan ada hari pembalasan, tentunya di sana akan ada pembagian catatan amal. Dan di antara mereka-mereka yang menerima catatan amal tersebut, ada yang dinyatakan oleh Allah Jalla wa'ala amilatun nasibah. Dia telah beramal, tapi ternyata sia-sia dan dapat hasilnya adalah capek saja. Dan itu ada beberapa penyebabnya. Dan insya Allah kita akan membahas pada malam kali ini apa saja yang membatal dari kesolihan-kesolihan amal-amal perbuatan kita. Ma'asyiral muslimin, hadaniyallahu yakum, kami mencoba untuk menampilkan, cuma ini terkendala, wallahu alam, faktornya kurang tahu untuk PowerPoint. Buka dulu. Baik. Ya. Ya, silakan bisa di-sharing ya. Kami akan membahas hanya 10 saja. Hanya 10 saja tentang pembatal amal soleh. Yang pertama adalah menempati posisi pertama adalah kekufuran. Dan kita mengetahui bahwasanya salah satu jebakan syaitan atau perangkap syaitan kepada kita semuanya adalah syaitan ingin menjerumuskan kita ke dalam kekufuran. Kekufuran adalah dosa yang paling besar, dan setelahnya adalah menempati posisi yang kedua adalah perbuatan syirik dan beberapa dosa-dosa besar yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, hadaniyallahu yakum, disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat yang kelima, Allah Jalla wa'ala menyebutkan, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Siapapun orangnya yang mengingkari perkara-perkara yang wajib diimani, faqad habita amaluh, maka dia atau amalannya akan sia-sia, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan pada hari akhir dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Dan kita pun ketika berbicara masalah kekufuran, di sana ada beberapa sebab juga
kenapa orang bisa terjatuh ke dalam kekufuran. Salah satu poin yang menjadikan seseorang bisa terjatuh ke dalam kekufuran disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam surat Al-Baqarah ketika Allah Jalla wa'ala memerintahkan iblis untuk sujud. Begitu juga Allah memerintahkan kepada malaikat untuk sujud. Dan para malaikat mereka sujud, namun iblis enggan untuk melakukan sujud. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Bahwasanya iblis enggan. Iblis menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin, dan iblis adalah termasuk dari kelompok atau golongan orang-orang yang kafir atau kelompok yang kafir. Ma'asyiral muslimin, hadanallahu yakum. Untuk poin yang pertama, wa man yakfur bil iman. Siapapun orangnya yang mengingkari perkara-perkara yang wajib untuk diimani. Ya. Kalau kita membahas tentang arkanul iman, ada 6 poin yang itu sudah harus secara yakin setiap individu muslim untuk mengimaninya. Tidak boleh ada keraguan. Kemudian kita pun dalam hal ini berusaha untuk menjaga keislaman kita sampai akhir hayat. Maka disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian selanjutnya, ikhwan fillah azanakum, ada sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang bahayanya perbuatan kekufuran apabila dilakukan sebelum seseorang mendekati sakaratul maut. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannati hatta ma yakunu bainaha wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli al-jannah fayamalu bi'amali ahli an-nari fayadkhuluha. Ada di antara kalian yang beramal dengan amalan penghuni surga, namun ternyata antara dia dengan kematiannya tinggal 1 jengkal, dan kemudian melakukan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang penghuni neraka, fayadkhuluha, dan dia pun masuk ke dalam neraka tersebut. Innamal a'malu bil khawatim. Bahwasanya amalan-amalan kita selain ditentukan karena benarnya niat, juga ditentukan dengan akhir dari ketika kita menyelesaikan kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin, hadaniyallahu wa yakum. Kemudian terkait dengan kekufuran juga, ini perlu kita pahami. Selanjutnya ada orang-orang yang mengimani apa saja yang harusnya diingkari. Nah, ini juga termasuk kesalahan di dalam beriman. Jadi kalau sebagai orang mukmin kita mengimani apa-apa yang wajib untuk diimani, mengkufuri apa saja yang wajib untuk dikufuri. Nah, bukan malah sebaliknya. Ma'asyiral muslimin, hadaniyallahu wa yakum. Kemudian ada jenis kekufuran, di antara yang lain adalah kufru al-juhud. Kekufuran yang disebabkan karena seseorang itu mengingkari. Ada juga yang kita namakan dengan kufru takdzib. Kekufuran yang disebabkan karena orang itu mendustakan. Jadi untuk kekufuran ini ada beberapa perinciannya, namun kita tidak akan bahas secara detail. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, hadaniyallahu yakum, perangkap syaitan nomor 2 setelah seseorang dijebak dengan melakukan dosa kekufuran yang menyebabkan keluarnya dia dari agama, maka juga akan dijebak dengan perbuatan syirik. Mungkin diawali dengan perbuatan syirik kecil yang ketika itu dilakukan secara terus-menerus, continue, maka orang tersebut pun akan terjatuh ke dalam perbuatan syirik yang besar. Ma'asyiral muslimin, hadanallahu wa iyyakum, disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Benar-benar jika kamu melakukan perbuatan syirik, asyrakta, melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah Jalla wa Ala, la yahbatanna 'amaluk, maka benar-benar akan hapus, akan sia-sia amalanmu. Wala takunanna minal khasirin, dan kamu akan menjadi orang-orang yang merugi. Ma'asyiral muslimin, hadaniyallahu yakum, maka kesyirikan juga itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah syirkul akbar,
dan yang kedua adalah syirkul asghar. Syirkul akbar apabila dilakukan maka mengeluarkan seseorang dari agamanya. Adapun syirkul asghar ketika dilakukan maka tidak mengeluarkan seseorang dari agamanya. Yang kedua, syirkul akbar ketika dilakukan maka akan menghapus seluruh amal-amal kebaikan. Adapun syirkul asghar ketika dilakukan maka yang hapus adalah amalan yang dia lakukan dan dicampuri dengan syirik kecil itu. Kemudian selanjutnya, syirkul akbar apabila dilakukan dan orangnya meninggal dalam kondisi musyrik, maka terancam dengan an-nar khalidan fiha. Hai guys. Terancam dengan masuknya dia ke dalam neraka dan kekal. Adapun syirkul asghar ini berbeda. Masyaallah muslimin hadanakum, tapi dua jenis syirik besar dan syirik kecil, keduanya adalah termasuk perbuatan yang wajib untuk kita jauhi. Masyaallah muslimin hadanallahu wa yakum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dalam hadisnya nomor 2985, qala Allah tabaraka wa taala. Ini adalah hadis qudsi di mana perawinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lafadznya adalah bersumber dari Allah Jalla wa Ala. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ana ahna syuraka'i anisyirki. Saya adalah zat yang tidak membutuhkan sekutu. Allah Jalla wa Ala tidak membutuhkan sekutu. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Siapapun orangnya yang beramal kemudian mencampurkan kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam amalan tersebut, taraktuhu wa syirkahu, maka aku akan tinggalkan dia dan aku akan tinggalkan sekutunya. Dan orang-orang seperti ini akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhir ketika ada orang beramal kemudian mencampurkan kesyirikan atau mungkin meniatkan bukan karena Allah Jalla wa Ala dalam amalan tersebut, maka Allah akan memerintahkan orang tersebut untuk meminta kepada orang atau seseorang yang dia beramal untuknya. Maka ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala demikian, maka tidak ada yang bisa memberikan balasan kecuali Allah Jalla wa Ala. Ma'asyiral muslimin, hadaniyallahu, syaitan akan menjerumuskan kita ke dalam dosa syirik. Kemudian selanjutnya adalah syaitan akan menjerumuskan kita melalui dosa besar. Di antara dosa besar adalah yang pertama kita namakan dengan al-bid'ah. Ma'asyiral muslimin, hadaniyallahu wa iyyakum. Dosa yang menghapus kebaikan di antaranya adalah bid'ah. Ma'asyiral muslimin, hadaniyallahu, maka di dalam ibadah kita pun mencukupkan diri dengan dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran dan bersumber dari as-sunnah sahihah atau sunnah makbulah. Adapun apabila seseorang di dalam menjalankan ibadahnya bersumber kepada hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang mungkin bermasalah, maka sulit untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadisnya Rasulullah SAW menyebutkan, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa fihi fahuwa raddun. Siapapun yang mengada-ada dalam perkara agama yang tidak bersumber dari Allah, juga tidak bersumber dari Rasulnya, fahuwa raddun, maka itu akan tertolak. Ma'asyiral muslimin, hadaniyallahu yakum, dan bid'ah itu pun dibagi menjadi beberapa macam. Bid'ah terkadang juga masuk ke dalam kaifiyat atau cara. Bid'ah juga masuk ke dalam bilangan. Misalkan seseorang melaksanakan sholat, dan sholat itu sudah ditentukan rokaatnya, misalkan sholat subuh 2 rokaat, sholat duhur 4 rokaat, dan sholat-sholat yang lain yang telah kita ketahui jumlah rokaatnya, kemudian ditambahkan karena mungkin merasa kurang, sholat subuh harusnya misalkan 5 rokaat, padahal sudah
dijelaskan oleh Allah Jalla wa'ala 2 rakaat, karena mungkin merasa dia mampu untuk melakukannya, akhirnya dia melakukan perbuatan bid'ah. Jadi bid'ah bisa saja masuk ke dalam bilangan. Bid'ah juga bisa masuk ke dalam hal yang kita namakan dengan waktu. Misalkan seseorang mengatakan bahwasanya malam Jumat adalah waktu yang paling afdol untuk melaksanakan ibadah tertentu, tahajud dan seterusnya, mengkhususkan waktu tertentu, ini juga termasuk dalam beberapa kriteria dalam bid'ah. Ma'asyiral muslimin, hadaniyalakum, dan ini juga bisa menyangkut masalah tempat. Misalkan kita telah mengetahui bahwasannya haji atau umroh ataupun ibadah-ibadah itu terkadang bisa dilakukan di tempat-tempat yang telah Allah jelaskan. Haji adalah di Baitullah, kemudian i'tikaf juga di masjid. Nah, maka dalam hal ini kita pun perlu memperhatikan tempat-tempat mana yang memang di situ ada dalil-dalil untuk kita lakukan ibadah tertentu. Misalkan ada orang yang sekarang mungkin berpemahaman menyimpang, mengatakan bahwasanya ketika seseorang mengelilingi makam-makam wali dengan jumlah sekian kali, maka identik dengan orang yang melakukan ibadah haji. Maka ini pun kita tidak mendapatkannya dalil dari Al-Quran ataupun dalil dari As-Sunnah. Ma'asyiral muslimin, hadaniyallahu yakum, kita saja di dalam perkara-perkara keduniawian, di sana ada SOP ataupun kaifiyat atau mungkin pembahasan secara teknis agar kita berhasil di dalam mengegulkan sebuah pekerjaan, proyek, dan seterusnya. Maka di dalam hal ini juga perkara ibadah juga sama. Ini adalah sifatnya tauqifiyah, satu paket yang disampaikan oleh Allah Jalla wa'ala dan juga disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka disebutkan di dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, Allah menjelaskan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Jalla wa'ala menciptakan kematian, Allah Jalla wa'ala menciptakan kehidupan adalah semata-mata untuk menguji di antara kalian mana yang paling baik di dalam amalnya. Kemudian para ulama menjelaskan tentang ahsanu amala, yang paling baik di dalam amalan. Di sini bukan lafadznya adalah aktsaru amala, yang paling banyak, bukan. Baik ataupun tidaknya amalan itu adalah dilihat dari kesesuaiannya kepada syariat ini. Maka seorang ulama diantaranya adalah Fudail bin Iyad menjelaskan tentang makna ahsanu amala, sebaik-baik amalan. Yang pertama adalah aswabuha, adalah yang paling benar. Standarnya adalah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua standarnya adalah akhlasuha, yang paling ikhlas, adalah yang memurnikan ibadahnya lillahi azza wa jalla, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, hadanakum, terkait dengan bulan suci Ramadan yang kita tahu bahwasanya Ramadan adalah syahrul ibadah, bulan di mana seorang muslim akan memanen seluruh rangkaian-rangkaian ibadah, dan kita telah mengetahui tuftahu fihi abwabul jannah, di bulan Ramadan adalah akan dibuka pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu surga Allah akan buka. Wa tuhlaku fihi abwabul jahim, dan akan ditutup pintu-pintu neraka. Maka dalam bulan suci Ramadan kita pun melihat antusias kaum muslimin untuk melakukan ibadah sangat tinggi sekali, dan tentunya adalah itu harus dipertahankan sampai nanti ketika Ramadan telah selesai. Ma'asyiral muslimin, hadaniyallahu yakum, seperti ketika kita mau memperbaiki mobil, motor. Ketika mobil dan motor yang rusak kita masukkan ke bengkel, maka kita berharap setelah keluar dari bengkel tersebut adalah menjadi kendaraan yang baik, kendaraan yang nyaman. Maka tentunya setelah kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan, kita pun berharap nanti menjadi alumni-alumni yang al-muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fiddin a'azunakum, di antara faktor yang
membatalkan atau menghapus amal kebaikan, ya ini di antaranya adalah disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dengan nomor 464, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu bisalatihi. Sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba adalah menyangkut tentang salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Siapapun yang baik salatnya, yang sempurna salatnya, faqad aflaha wa anjah, maka dia menjadi orang yang beruntung dan orang yang selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Dan siapapun yang rusak salatnya, yang tidak memperhatikan syarat dan rukunnya, maka dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Wa khasira, dan merugi. Ma'asyiral muslimin, hadirin hukum, maka kita pun perlu merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka kita pun perlu, kita ulangi lagi, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang lalai dari salatnya. Siapa itu? Adalah mereka-mereka yang lalai. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Adalah orang-orang yang lalai dari salatnya. Al-Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir menukilkan perkataan Mujahid. Untungnya adalah, alhamdulillah, Imam Mujahid mengatakan, alhamdulillah, alladzi qala fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Untung Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya yang celaka adalah orang-orang yang lalai dari salatnya. Maksudnya apa? Yang tidak memperhatikan syarat dan rukunnya, waktu pengerjaannya, dan seterusnya. Kalau fi salatihim, kalau orang yang lalai dalam salatnya, itu barangkali banyak sekali di antara kita yang ketika salat masih pikirannya adalah di pekerjaan atau mungkin di rumah, ataupun bukan sedang fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka maksud dari kata fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun itu berlaku untuk orang yang tidak memperhatikan waktu mengerjakannya, artinya mengulur-ngulur waktu sampai waktu itu habis dan dia mengerjakannya di luar waktu yang telah ditetapkan, atau dia tidak menyempurnakan syarat dan rukunnya, ya, maka ini juga termasuk di antara salat yang tidak sempurna. Ma'asyiral muslimin hadirin, maka disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, ketika orang melaksanakan salat, itu pun ada yang mendapatkan separuhnya pahala, atau mungkin sepertiganya, seperempatnya, seperlimanya, sampai dengan sepersembilannya. Ma'asyiral muslimin hadirin, dan hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ma'asyiral muslimin hadirin, kemudian selanjutnya adalah terkait dengan dosa-dosa yang menghapus kebaikan seseorang, adalah ketika seseorang suka untuk mudminul khamr atau meminum khamr. Disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, man syaribal khamra lam tuqbal lahu salatu arba'ina sabaha. Siapapun orangnya yang meminum khamr, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Ya, di sini dikatakan arba'ina sabah, 40 hari. Fa in taba taballahu alaih. Namun kalau orang itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah taala kebaikannya pun akan kembali. Rawahu Tirmidzi, disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam hadisnya 1862, dan Al-Imam An-Nasa'i, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Dan perlu kita ketahui bahwasanya al-khamr itu adalah ummul khaba'is. Bahwasanya induk dari perbuatan-perbuatan keji. Dan kita mengetahui orang yang terjatuh ke dalam perbuatan zina itu barangkali dimulai juga dari seseorang minum khamr. Mengkonsumsi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dinamakan khamr adalah karena menutup fungsi akal, ya. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan itu adalah khamr, dan setiap khamr
itu adalah dilarang. Ma'asyiral muslimin, hadaniyallahu wa iyyakum. Maka mari kita mengajarkan kepada diri kita pribadi dan kepada anak-anak kita untuk tidak mengkonsumsi atau menjauhkan diri dari minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sedikit, tapi yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak. Begitu juga terkait dengan jual beli. Jual beli dengan segala jenisnya itu sangat beragam. Yang diharamkan oleh Allah hanya satu, yaitu riba. Maka dijelaskan wa halallahul bai'a wa harrama riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Alif lam di sini adalah alif lam al-istighraqiyah yang berarti seluruh jual beli. Tentunya adalah yang sesuai dengan syariat. Ma'asyiral muslimin, hadaniyallahu yakum. Dan riba pun ada dua jenis. Yang pertama adalah riba uddain, riba yang terkait dengan hutang piutang, atau yang kedua adalah riba ulbai, riba yang masuk ke dalam kategori jual beli. Namun ini pembahasannya insyaallah suatu saat kita akan bahas karena tidak cukupnya waktu. Ma'asyiral muslimin, hadanakum. Selanjutnya disebutkan di dalam hadis yang lain yang terkait dengan penghapus kebaikan seseorang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sahabatnya qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu fa idza laqita, ya, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan nomor hadis 8. Abdullah bin Umar radhiyallahu an mengatakan fa idza laqita ulaika fa akhbirhum anni bari'un minhum wa ana bari wa anna bara'un minni. Apabila engkau bertemu dengan mereka, maka kabarkan kepada mereka bahwasanya aku berlepas diri dari mereka. Wa anna bura'un minhum, ya. Dan kami berlepas diri dari mereka itu. Walladzi ahlafa bihi law anna li ahadihim mithlu jabali Uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Jadi ketika seseorang punya amalan yang bergunung-gunung, namun ternyata orang ini tidak mengimani qadar, maka amalan itu pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam hadis yang sangat panjang terkait dengan adanya perbuatan dosa yang menghapus amal kebaikan, disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Thauban. An Thauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bi amsali jibalin tihamah bidha. Aku akan beritahukan kepada kalian tentang orang-orang yang mereka didatangkan pada hari akhir, pada hari kiamat, dan mereka membawa amalan-amalan yang besar seperti gunung tihamah yang berwarna putih. Namun ternyata amalan itu fayaj'aluhallahu haba'an mansura. Maka Allah jadikan mereka yang telah beramal itu amalannya seperti debu yang berhamburan. Kemudian karena khawatirnya, Sauban pun berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sifhum lana wajallihim lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam." Ya Rasulullah, terangkan kepada kami tentang profilnya mereka itu, tentang karakternya mereka, kepribadiannya mereka, agar kami yang tidak tahu ini tidak menjadi seperti mereka, karena kami memang tidak tahu. Ini perkataan Sauban kepada Rasulullah SAW. Selanjutnya Rasulullah mengatakan, amma innahum fa ikhwanukum, mereka adalah saudara-saudara kalian, wa min jildatikum, dan satu kulit bersama kalian atau seperti kalian. Ya'khuduna minal laili kama ta'khudun, mereka salat malam, mengambil bagian di malam harinya untuk beribadah kepada Allah sebagaimana kamu juga mengambil bagian di malamnya untuk beribadah kepada Allah. Walakinnahum qaumun idza khalau bi maharimillahi intahaquha. Tetapi mereka adalah orang-orang yang apabila sendirian bermaksiat kepada Allah, menerjang aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman yang wajib kita yakini, maka jangan sampai masuk ke dalamnya unsur keraguan. Ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar.
Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan kita semuanya kecuali apabila kita telah juga berhasil dan sukses di dalam mewujudkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Meskipun iman itu adalah yazid wa yanqus, ya, naik dan turun, tetapi dalam hal ini kita pun berusaha untuk mengkonsistenkan. Jadi ketika seseorang mengingkari salah satu dari perkara yang diwajibkan untuk diimani, maka akan menjadi penghambat untuk diterimanya kebaikan seseorang. Nah, dalilnya adalah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Yang wajib kita imani. Jangan yang wajib kita imani malah kita ingkari. Ma'asyiral muslimin, hadaniyallahu yakum. Kemudian selanjutnya adalah pembatal amal kebaikan untuk nomor yang ketujuh adalah karena seseorang mendatangi dukun dan mempercayai apa yang disampaikan oleh dukun atau paranormal. Mendatangi dukun itu boleh kalau untuk berdakwah, kalau untuk menasehati, kalau untuk mengajak kepada kebaikan. Namun apabila mendatangi dukun untuk menanyakan perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara yang justru nanti akan menjadikan orang tersebut jauh dari Allah, kemudian terjatuh kepada perkara yang syirik, maka ini adalah diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dengan nomor hadis 2230, man ata arrafan, siapa yang mendatangi arrafan itu adalah orang pintar kalau bahasa kita, atau paranormal, atau dukun. Dan kita perlu tahu bahwasanya perkara-perkara yang gaib itu tidak dibukakan kepada dukun. Perkara-perkara gaib itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pun tidak mengetahui kalau tidak Allah kabarkan. Man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatu arba'ina lailah. Siapapun orangnya yang datang atau mendatangi dukun, fasa'alahu an syai'in, kemudian menanyakannya, dalam riwayat yang lain fasa'alahu an syai'in fasaddaqu bima yaqul, dalam riwayat yang lain jelaskan siapa yang datang kepada dukun, bertanya, kemudian membenarkan apa yang disampaikan, maka termasuk dari orang yang mendustakan, faqad kadzaba bima unzila ala Muhammad, maka dia telah mengingkari terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan konsekuensi dari orang yang mempercayai perdukunan, ya. Dia datang dan percaya, konsekuensinya adalah sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Ini bukan berarti sholatnya tidak sah. Sholatnya sah, tetapi nilainya adalah kosong atau tidak bernilai. Lam tuqbal lahu salatu arba'ina lailah. Maka selain seseorang juga harus memperhatikan tentang fikih di dalam ibadah, maka amalan itu juga bisa bertahan sebagai amal solih ketika dibangun di atas akidah yang benar, akidah yang sahihah. Ma'asyiral muslimin, hadaniyallahu jamaah kajian online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk poin yang ke-8 adalah yang menghapus amal kebaikan kita adalah karena kita berbuat zalim. Maka Allah pun menyebutkan dalam hadis qudsinya, inni haramtu dzulma 'alaikum faja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Sesungguhnya aku telah mengharamkan atas diriku perbuatan zalim, dan aku pun mengharamkan perbuatan zalim untuk dilakukan. Jadi aku telah mengharamkan perbuatan zalim, dan di antara kalian kami tidak memberikan izin, tidak memperbolehkan untuk sesama kalian melakukan perbuatan kezaliman. Ma'asyiral muslimin hadakum, man kanat indahu madlamatun li akhihi falyatahallal minhu. Apabila kita melakukan perbuatan kezaliman dan ternyata ada orang yang belum ridho, maka kita pun harus
segera bertobat dan meminta ampunan kepada Allah, dan kemudian kita berusaha untuk memperbaiki muamalah kita kepada orang yang telah kita zalimi. Hak-haknya kita berikan, ya, hak-haknya kita berikan, atau kita meminta untuk dihalalkan. Man kanat indahu madlamatun li akhihi falyatahallalhu minhu. Jadi ketika kita masih hidup di dunia, kemudian hidup bersama orang-orang yang kita zalimi, maka kita meminta kepada mereka untuk mengizinkan ataupun menghalalkan ataupun memaafkan, atau kita berikan kebaikan-kebaikan kita kepada mereka untuk menjadi penghapus dari kezaliman yang telah kita lakukan. Fa innahu laisa samma dinarun wala dirham. Kenapa kita harus meminta untuk dihalalkan di dunia? Karena pada hari akhir nanti tidak ada lagi rupiah, tidak ada lagi dirham, tidak ada lagi dinar. Samma dinarun wala dirhamun min qabli an yu'khad li akhihi min hasanati. Ketika seseorang sudah tidak lagi memiliki kebaikan, ya, sudah tidak lagi memiliki kebaikan, maka yang akan ditimpakan adalah keburukan orang yang dizalimi. Tetapi kalau orang tersebut memiliki kebaikan-kebaikannya, itu akan diberikan kepada orang yang dizalimi. Fa illam yakun lahu hasanatu ahadin uhida min sayyiati akhihi faturihat alaihi. Adapun kalau ternyata orang itu tidak mempunyai kebaikan lagi, maka keburukan orang yang dizalimi akan diberikan kepada yang menzalimi. Ma'asyiral muslimin hadirin, maka akan ada orang-orang yang muflis, akan ada orang-orang yang bangkrut. Ya, bangkrut itu tidak hanya dalam perdagangan saja atau bisnis ataupun yang lain. Ada juga orang-orang yang bangkrut disebabkan karena dia banyak melakukan kezaliman sehingga pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya diambil, ya, diambil dan diberikan kepada orang-orang yang dizalimi. Maka kita perlu membersihkan diri kita dari perbuatan zalim. Kemudian, ikhwani fillah wa'azinakum, selanjutnya poin yang ke-9 dan 10, mudah-mudahan cukup waktunya, adalah meninggalkan salat. Ya, meninggalkan salat. Disebutkan oleh para ulama, dan ini adalah as-sahhu aqwalil ulama, perkataan ulama yang paling sahih, bahwasanya apabila orang mengerjakan salat dengan malas, itu ada indikasi kemunafikan. Jadi orang yang mengerjakan salat dengan malas itu adalah ada indikasi kemunafikan. Adapun ketika orang meninggalkan sholat dengan sengaja, padahal dia sudah tahu itu adalah kewajiban, kemudian meninggalkan dengan sengaja, maka menurut pendapat ulama yang rajih, wallahu a'lam bishawab, ini bisa menyebabkan seseorang terjatuh kepada perbuatan riddah ataupun bisa sampai murtad. Tapi ini bukan ranah kita untuk menjatuhkan vonis si fulan murtad, si fulan ini dan seterusnya. Itu bukan ranahnya kita. Ranah kita adalah menasehati, memberikan teguran, memperingati dan seterusnya. Maka disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, man taraka salata asri, atau man taraka salatal asri, siapapun yang meninggalkan salat asar, faqad habita amaluh, maka dia telah sia-sia dalam amalannya. Kalau dia tidak bertobat kepada Allah, maka ini adalah sangat memprihatinkan sekali. Kemudian selanjutnya ikhwani fiddin adalah yang ketiga, yang ke-10 adalah perkataan atau perbuatan yang dusta. Terkait dengan bulan suci Ramadan, kita pun bukan hanya diperintahkan oleh Allah menjalankan syariat-syariat Allah melalui qiyamul lail dan puasanya, tetapi kita juga berusaha untuk meninggalkan apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man lam yada' qaulaz zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapapun orangnya yang berpuasa namun dia tidak bisa meninggalkan perkataan-perkataan yang zur, yang buruk, ya, atau mungkin yang dusta atau perbuatan yang keji, ya. Dia tidak bisa meninggalkan hal-hal semacam itu, falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makanan dan minumannya. Ma'asyiral muslimin, maka
disebutkan dalam hadis yang lain, rubba shaimin laysa lahu min siyamihi ilal ju'i wal 'atash. Banyak orang yang berpuasa namun yang didapatkan hanya lapar dan dahaga saja. Wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa sahar. Dan ada juga orang yang qiyamul lail tapi namun yang dia dapatkan hanya begadang saja dan tidak mendapatkan pahala dari Allah Jalla wa Ala. Maka yang disampaikan oleh Syekh Ali As-Sangkiti ketika membahas tentang tafsir surat Al-Ghasyiyah, amilatun nasibah, yang beramal namun hasilnya adalah kosong atau lelah saja, ini perlu kita ketahui bersama seperti apa karakter mereka, agar kita tentunya adalah ketika beramal kita juga mengharapkan pahalanya itu tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kami berikan secara penuh kepada moderator untuk memfasilitasi pertanyaan. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Makasih Ustadz Arif Fauzi yang telah menyampaikan pembatal amal soleh. Ada 10, barangkali sedikit saya ulangi pada jamaah Zoomiyah ini. Pertama adalah kufur, yang kedua adalah syirik dan riya, dan ketiga adalah bid'ah, yang keempat adalah sholat yang rusak, yang kelima minum khamr karena mendustakan qadar, ketujuh mendatangi dukun atau paranormal, yang kedelapan berbuat dolim dan aniaya, yang kesembilan meninggalkan sholat asar, dan yang kesepuluh adalah perkataan atau perbuatan yang dusta. Saya kira tadi 10 hal itu yang disampaikan oleh Ustadz Arif Fauzi tentang pembatal amal soleh apa saja. Masih cukup waktu, saya kira saya mulai dari, barangkali ada yang mau langsung menanyakan. Sebelum di chat ada cukup banyak, 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan setting. 1 barangkali secara langsung, dipersilahkan, saya akan menanyakan secara langsung. Kalau belum ada, yang setting dulu ini Ustadz. Nah, pertama datangnya dari Pak Taryono. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz mohon dicontohkan perbuatan yang tergolong kufur, baik secara lugas dan samar. Nah, apakah ada doa untuk menghindari perbuatan kufur? Nah, itu dari Pak Taryono, Jatilawang. Monggo Ustadz, yang pertama. Terima kasih. Terkait dengan perbuatan kufur, ya, atau mungkin syirik juga sangat dekat dengan kekufuran. Di antara salah satu kekufuran adalah ketika seseorang melakukan penyembahan kepada selain Allah. Itu sudah kita ketahui bersama. Ada yang samar-samar, ya. Misalkan seperti ini. Kalau tidak karena kamu, maka rumah ini akan kebakaran. Itu secara nalar bisa itu betul. Tetapi yang benar adalah kalau tidak karena Allah, kemudian karena kamu, maka rumah ini akan terbakar. Jadi kita harus menisbahkan yang pertama dulu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Karena kehendaknya kita itu adalah di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam syirkun niyah, ya, syirik dalam hal niat atau syirkul qasdi wan niyah. Seseorang yang salah di dalam meniatkan itu pun mungkin sama-sama orang itu melaksanakan sholat. Seperti yang terjadi di masa para sahabat. Ketika itu Rasulullah sholat. Tetapi para sahabat belum hadir. Ya, ternyata ada orang yang nomor 1 di safnya yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini adalah tokoh munafik. Tapi Rasulullah dikasih tahu sama Allah Jalla wa'ala bahwasanya si fulan yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul itu adalah orang munafik, tapi waktu itu sholatnya adalah di shaf pertama dan dia hadir sebelum para sahabat hadir. Nah, ternyata di akhir dari kehidupan Rasulullah SAW, kita juga mengetahui bahwasanya yang mencoba untuk
mengobrak-ngabrik ataupun mencoreng nama baik keluarga Rasulullah adalah ternyata seorang yang bernama Safwan, ternyata yang berusaha untuk mencoreng nama baik Rasulullah adalah yang kita namakan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik itu, yang waktu itu sholatnya di shaf pertama. Maka syirkun niyah wal qasd, syirik dalam niat, itu pun tidak bisa kita ketahui kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Kemudian ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima ala a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa syirik yang aku ketahui, dan aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa yang aku tidak ketahui. Jadi ada perbuatan dosa yang dilakukan tapi dia tidak sadar. Maka kita perlu waspada. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Itu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang kedua. Yang kedua dari Pak Derajat ini. Bagaimana cara agar kita terhindar dari syirik kecil yang mungkin kita tidak tahu bahwa itu bagian dari syirik kecil? Baik. Maka salah satu syarat di dalam la ilaha illallah, ketika kita sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, salah satu syaratnya adalah al-ikhlas. Ikhlas. Apa itu ikhlas? Al-ikhlas itu maksud yang disampaikan oleh para ulama adalah tasfiyatul amal min jami'i syawa'ibis syirki, membersihkan amalan atau memurnikan amalan dari seluruh noda-noda kesyirikan. Dan kesyirikan ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kita ketika sudah berhasil untuk memurnikan ibadah itu, tidak ada campuran dari kesyirikan, maka insya Allah kita telah mewujudkan tauhid yang benar. Masyaallah muslimin, hadanakum. Selanjutnya apa lagi, Ustaz? Yang dari Pak Suyatno ini, Pak Suyatno. Bagaimana kiat-kiat agar kita terhindar dari kekufuran? Juga bagaimana kiat-kiat agar keimanan kita tetap tinggi atau kuat? Baik, cara yang paling mudah adalah seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Fatihah. Kita perlu memperbanyak komunitas orang-orang baik. Itu cara yang paling mudah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang solih, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, kalau para nabi sudah lewat, ya, orang-orang yang syahid mungkin juga sudah lewat. Wasiddiqin, di tengah-tengah kita, insya Allah mungkin ada orang yang masih jujur dalam keimanannya. Wassalihin, dan orang-orang yang solih. Ketika kita selalu berkumpul dengan mereka, maka banyak nasihat-nasihat yang bisa kita dengarkan. Ketika kita keliru, maka ada yang membetulkan. Maka cara yang paling mudah kalau menurut saya adalah kita selalu berkumpul dengan orang-orang solih. Kemudian juga tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik dan benar, dan tadi memohon doa dan perlindungan agar dihindarkan dari perbuatan syirik seperti yang kami tadi sudah sampaikan. Selanjutnya dari Ibu Nur Hasanah ini, Ustaz. Terkait bid'ah. Bagaimana cara kita membentengi supaya tidak termasuk menebar seher-seheran yang masih dipertanyakan kebenarannya? Nah, itu dari Ibu Nur Hasanah. Monggo, tak? Seher-seheran itu apa, Pak ya? Mungkin ini penggemar seh-seh gitu ya. Kayaknya seher-seher itu penggemar seh, atau mungkin penggemar slang ya, slangker gitu mungkin ya. Ini kalau penggemarnya seh jadi seher-seher gitu. Iya ya, barangkali itu ya Bu Nur Hasanah. Maksudnya share-sharean mungkin, Ustaz. Share-sharean. Share-sharean itu apa? Share-sharean itu apa? Ini chat yang di itu ya disebar ya, gitu. Broadcast yang belum tentu kebenarannya. Oh gitu.
Oh, jadi apa namanya, dapat informasi begitu langsung saja pokoknya main Hoax, Pak Kaji. main hoax gitu mungkin ya. Hoax atau ya belum dibaca tapi langsung di-share gitu, ternyata nggak benar gitu. Kirain seher itu penggemar-penggemar seh. Baik, termasuk yang bisa kita lakukan agar amalan kita murni dari kebid'ahan adalah dengan kita bertolabul ilmi. Dan kita harus mengetahui bahwasanya orang yang melakukan kebid'ahan secara tidak langsung, orang ini mengatakan secara tidak langsung, dia seolah-olah mengatakan bahwasanya ada bagian dari syariat ini yang telah disembunyikan oleh Rasulullah. Padahal seluruh syariat itu telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka turunlah ayat yang kita dengar, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Yang saat itu sebagai agama telah disampaikan oleh Rasulullah, dan yang saat itu tidak dianggap agama juga telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Maka kita pun perlu memahami bahwasanya untuk perbuatan-perbuatan ta'abudiyah kita tentunya adalah mengikuti kepada sunnah atau hadis-hadis yang makbul atau yang bisa diterima, entah itu yang sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, hasan li dzatihi atau hasan li ghairihi, itu termasuk dari dalil-dalil yang bisa kita pakai untuk pedoman kita beramal. Adapun yang dhaif ataupun yang mudallas ataupun yang maudhu dan seterusnya, maka itu adalah hadis-hadis yang lemah atau mungkin yang palsu juga. Tentunya dengan kita bertolabul ilmi dan mengetahui hakikat bid'ah, karena setiap perbuatan bid'ah ya ini ada ancaman man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, maka amalan itu akan sia-sia, dan termasuk dalam kategori amilatun nasibah, yang beramal tapi nanti dia hanya dapat capeknya saja. Wallahu a'lam bishawab. Oke, makasih. Masih ada dua lagi nih yang di chatting dari Pak Tarjoko. Okay. Ada berapa pertanyaan nih? Dua. Pertama tentang hadis dhaif, itu yang diriwayatkan oleh siapa saja. Yang kedua bid'ah kafiyah yang menyangkut SOP ibadah, tentang sikap setelah takbiratul ihram. Ada yang sedekap, tetapi ada yang tangan lurus badan. Pada waktu tahiyat, jari-jarinya ada yang digerak-gerakkan. Nah, ini mana yang benar atau yang baik? Ini dari Pak Tarjoko. Silahkan, Dan. Baik, jazakumullahu khairan. Terkait dengan hadis-hadis yang dhaif, ya, kita bisa melihatnya. Jadi kita bisa melihat hadis-hadis dhaif secara gampang itu kita lihat dalam karyanya Syekh Albani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Silsilatu al-Ahadis ad-Dha'ifah. Untuk mendeteksi si fulan pendusta, si fulan pembohong, itu memang butuh kajian yang sangat dalam. Dan tentunya dengan alhamdulillah kemajuan teknologi, itu kita juga bisa dibantu untuk mendeteksi hadis itu. Bahkan sekarang hadis-hadis yang dicetak, kemudian di sana juga sudah ada ta'liq ataupun komentar dari contohnya adalah ulama yang kita namakan dengan Syekh Albani rahimahullah, hadisnya sahih, hadisnya dhaif ataupun yang lain. Siapa saja para perawi hadis dhaif, yang jelas kami tidak bisa menyebutkan satu persatu nama-namanya karena memang itu disiplin ilmunya adalah perlu kecermatan, dan ini dibahas dalam kitab Silsilatul Rijal atau Rijalul Ahadis. Jadi di sana ada kitab tersendiri yang mengupas tentang nama-nama atau perawi-perawi yang membawa hadis. Nah, ketika di situ ada komentar, misalkan perawi ini tidak bertemu dengan perawi yang lain, maka ini adalah indikasi dari hadis itu tidak sampai atau tidak nyambung dan ada celah untuk dhaif. Masyaallah muslimin hadunakum. Kemudian bid'ah dalam kaifiyah ini hanya jenis-jenis bid'ah saja. Jadi ketika seseorang melakukan ibadah
yang harusnya urutannya adalah dari takbiratul ihram, kemudian dia mulai dari sujud ketika sholat, ya kan, tanpa dimulai dengan takbiratul ihram dan seterusnya, maka ini juga tidak dibenarkan. Adapun kalau kita misalkan sebagai makmum melihat imamnya sujud, ya kita tetap harus takbiratul ihram terlebih dahulu kemudian sujud. Ya, tapi tidak boleh kemudian dibalik dari akhir ke awal atau tengah, kemudian awal, kemudian akhir. Kemudian terkait dengan sedekap dan yang lain, ini masuknya adalah ranah furu'iyah, ya, furu'iyah atau perkara-perkara cabang. Beda ya antara bid'ah. Kalau bid'ah itu tidak ada asalnya sama sekali, tidak ada dasarnya sama sekali. Kalau furu'iyah ini adalah perkara-perkara fikih, dan hampir pembahasan-pembahasan fikih itu isinya adalah furu'iyah ataupun perbedaan antara imam yang satu dengan imam yang lain juga berbeda. Contohnya adalah setelah takbiratul ihram ada yang sedekap, ada yang lurus. Nah, kalau yang lurus itu adalah dari kalangan madhab pengikut madhab Imam Malik rahimahullahu taala dan yang lain. Ini masuk ke dalam ranah furu'iyah, ya, furu'iyah, dan dibahas di dalam kitab-kitab fikih. Kita perlu membedakan antara bid'ah dengan furu'iyah. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Saya sempat aja ya tadi ini karena waktunya juga. Ya, masih ada 3 penanya nih melalui chatting. Pertama dari Ibu Indah, Pak Sohirun, dan Pak Tom Lens ini yang dari Tangerang. Bu Indah menanyakan tentang yang tadi, sholat yang rusak, itu yang seperti apa. Sedangkan Pak Sohirun ini menanyakan mungkin apakah ada syarat khusus mungkin ya, untuk terhindar dari pembatal amal soleh. Nah, ini mungkin kurang pengertiannya mungkin. Pak Tom Lens ini yang tarawih ini yang ada yang 23 dan beliau ini 8 rakaat terus pulang melanjutkan sholat witir di rumah. Sedangkan kalau pas beliau jadi imam menggunakan yang 11 rakaat, kira-kira hukumnya apa kalau sholat tarawih selang-seling gitu 11-23, jadi mungkin ini akomodatif gitu ya, kadang 11 kadang 23. Monggo tadi ini sekaligus 3 penanya. Jazakumullahu khairan. Untuk pertanyaan yang pertama, doa khusus. Ya, terkait dengan sholat yang rusak ya. Sholat yang rusak adalah sholat yang tidak standar. Termasuk diantaranya adalah orang yang tidak menjaga tumakninahnya. Ada kisah di mana seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Fasalla fakabbara summa sallam. Jadi ada seorang laki-laki bertakbiratul ihram, kemudian ruku, sujud, kemudian salam. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Sholli fa innaka lam tusalli." Salat lagi, kamu belum salat. Kemudian dia mengerjakan untuk yang kedua kalinya dari takbiratul ihram sampai salam. Kata Rasulullah, "Sholli fa innaka lam tusalli." Salatlah, kamu belum salat. Kemudian 3 kalinya dia melakukan sholli fa innaka lam tusalli. Komentar Rasulullah, "Salatlah, kamu belum salat." Kenapa orang ini disuruh salat 3 kali? Karena dia sholatnya rusak. Kenapa rusak? Karena tidak menjaga tumakninah. Yang harusnya tumakninah ketika ruku, dia tidak tumakninah. Ketika sujud, dia tidak tumakninah. Maka tumakninah adalah rukun dari sholat kita. Kemudian selanjutnya, terkait dengan doa khusus ya, agar terhindar dari pembatal amal soleh, itu sangat banyak sekali ya. Contohnya tadi, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Itu adalah doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah ketika setelah sholat subuh. Ya. Kemudian selanjutnya ikhwan fillah, terkait dengan sholat tarawih ya, sholat tarawih yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah 11 rakaat. Tentunya dengan sifat yang kita telah ketahui. Sholatnya Rasulullah itu panjang-panjang ya. Bahkan sebelum imsak, kalau bahasa kita itu kira-kira 50 ayat itu baru selesai. Jadi dimulai dari sekitar jam 10, nanti ketika menjelang sahur, 50 ayat itu baru selesai. Jadi di sini terus terang, kalau kita melihat kepada jumlah rakaatnya, Rasulullah SAW telah melakukan yang 11 rakaat. Ya, yang 11 rakaat. Dengan 4-4, kemudian
dilanjutkan dengan 3 atau 2-2, kemudian 3 dan seterusnya. Itu ada kaifiah-kaifiahnya secara terperinci dijelaskan. Kemudian ikhwan fillah, a'azzanallahu, adapun prakteknya di kalangan para sahabat atau mungkin tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ada yang memang kemampuannya berbeda-beda. Ada yang kemampuannya berbeda-beda, maka disebutkan contohnya di dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah, di sana dijelaskan bahwasanya yang menjadi patokan ketika Rasulullah SAW melaksanakan 11 itu adalah karena bacaannya sangat panjang. Kalau pendek-pendek, yang penting adalah kata ini kami hanya menambahkan sedikit dalam beberapa literatur kitab fikih. Yang jelas adalah Rasulullah sebelum sahur itu berhenti kira-kira 50 ayat. Nah, maka ada ulama yang mengatakan boleh mau sholat berapa rakaat pun, yang penting panjangnya adalah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas kita tentunya dalam beramal menggunakan dalil yang sudah pasti, tidak ada perselisihan di kalangan ulama ataupun kesahihan dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin dari kami. Mohon maaf. Ya, masih ada tambahan sedikit, Tat. Yang terkait dengan taraweh, itu yang 11 rakaat itu yang mana itu? Yang 2223 atau yang 443 itu? Lebih utama yang mana? Ya, kedua-duanya dilakukan oleh jadi ini beda tafsiran nggih. Sholli arba'an, summa sholli arba'an, summa sholli summa salasan. Jadi Rasulullah salat 4 rakaat, kemudian 3. Dari keterangan para ulama sendiri, ada yang menafsirkan 4 rakaat adalah 2 rakaat. Maka di dalam kitab Tarjih juga sudah membahas tentang bagaimana pelaksanaan sholat tarawih. Tapi yang jelas di situ ada yang khilaf, melakukannya adalah 4 rakaat, baru 3, tapi kemudian yang melakukan 2 rakaat karena Nabi Muhammad sholat malam juga 2 rakaat. Itu hanya interpretasi saja atau penafsiran saja terkait dengan maksud dari 4 rakaat. Kedua-duanya afdol. Yang tidak afdol adalah yang tidak sholat. Iya. Baik, terima kasih Ustaz Arif. Saya kira dari chatting sudah semuanya saya bacakan, dan waktu saya kira juga sudah sampai 9:30 lebih ini, jam 21.39 waktu jam saya. Cukup ya Pak Ali Rahman ini ya waktunya Pak Ali Rahman. Malam ini. Iya, sudah malam. Nanti akan sahur. Pertama istirahat. Saya kira itu yang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jamaah Zoom ya ini. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi pada Ustadz Arif Fauzi, dan terima kasih pada para jamaah semuanya. Demikian yang sudah dapat disampaikan oleh Ustadz Arif Fauzi tentang pembatal amal soleh. Pembatal amal soleh apa saja? Saya tidak perlu ulangi lagi 10 tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Arif Fauzi. Mudah-mudahan para jamaah